Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil a'la alladzi qala ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khairil wara wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wala hawla wala quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, beliau pernah berkata, kata beliau, idza aqalta min yadil tabib, idza aqalta min yadil tabib kana khairan min an ta'kula wahdaka ma la ta'lam aslahu. Kata Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, kata beliau, idza akalta min yadi tabib kana khairan min an ta'kula wahdak ala ta'lamu aslah. Kata beliau, apabila engkau makan dari tangan seorang tabib, apabila engkau makan dari tangan seorang dokter, itu lebih baik daripada engkau makan sendirian sesuatu yang tidak engkau ketahui asalnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maksudnya, apabila kita makan dari makanan orang yang tahu baik, dari makanan orang yang tahu buruk, dari makanan orang yang tahu halal, orang yang tahu haram, bahkan orang yang tahu subhat, yang diumpamakan oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dengan tabib, dengan dokter. Karena dokter itu mengetahui sesuatu yang baik, sesuatu yang mudarat bagi diri kita. Jadi beliau mengibarat dengan kata-kata tabib. Apabila kita makan dari tangan seorang tabib, niscaya lebih baik daripada kita makan sendirian sesuatu yang kita tidak tahu asal usulnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang makanan, bahwa makanan itu tidak bisa dipandang sebelah mata dalam agama kita. Makanan itu merupakan sumber energi bagi jiwa raga kita. Kalau makanan kita itu baik, maka akan memunculkan energi yang baik. Dan pasti akan memperbuat pula sesuatu yang baik. Dan akan memunculkan pula perbuatan-perbuatan yang baik. Namun jika makanan kita itu haram, maka akan muncullah energi yang tidak baik. Dan muncul pula perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang tidak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanan ini adalah sumber energi baik dan buruknya bagi jiwa dan raga kita. Tidak bisa dipandang sebelah mata perihal makanan dalam agama kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam makanan itu Al-Quran ada mensyaratkan dua hal yang wajib.
Mau tidak mau harus ada dua syarat wajib ini. Pertama, Allah nyatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Di Allah ada memberikan syarat wajib bagi sebuah makanan dua macam. Di antaranya Allah katakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, seruan bagi orang yang dalam hatinya ada keimanan. Kalau dalam hati kita ada keimanan, akan terpanggil dengan seruan tersebut. Wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah oleh kalian. Mimma fil ardi, sesuatu yang ada di permukaan bumi. Syaratnya dua, halal thayyibah. Halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum adu mubin, sesungguhnya syaitan bagi kalian itu musuh yang sangat nyata. Ada lagi Allah katakan surah Al-Maidah ayat 88. Kata Allah, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Al-Maidah ayat 88. Dan makanlah oleh kalian dari sesuatu yang Allah beri rezeki kalian, halal lagi thayyib, halal lagi baik. Al-ayat. Jadi syaratnya dua, halal thayyib. Ada lagi surah Anfal ayat 69. An-Nahl 114 dan masih banyak lagi di Quran yang menyatakan syaratnya itu dua, halalan thayyibah, halal lagi baik. Jadi syarat utama dalam sebuah makanan harus halal lagi baik. Ini syarat yang langsung Al-Quran mengatakan, agar kita ingin selamat dunia akhirat, makanlah halalan thayyibah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang halal. Halal ini asal katanya adalah hillun. Di halal ini asal katanya hillun. Sesuatu yang terlepas atau yang terbebas. Maksud halal ini secara asal katanya adalah hillun. Sesuatu yang terlepas atau yang terbebas. Sesuatu yang terlepas dan bisa kita gunakan karena sudah halal. Itu makna halal. Sesuatu yang terlepas dan yang terbebas, itu makna halal. Berbeda dengan haram. Haram itu ada sesuatu yang terikat, yang masih belum bisa dipergunakan. Kata asal demikian. Makna asal daripada halal, sesuatu yang terlepas atau yang terbebas dan boleh untuk kita pergunakan. Sedangkan sesuatu yang haram itu sesuatu yang terikat, yang masih belum boleh kita pergunakan. Ini asal katanya halal. Berbeda dengan thayyib. Jadi beda artinya halal dengan thayyib. Thayyib ini lawannya khabis kalau bahasa Arab. Thayyib ini maknanya adalah baik, berkualitas dan bermanfaat. Di makna thayyib dalam kaidah bahasa Arab
baik, berkualitas, dan juga bermanfaat. Itu makna thayyib. Namun yang perlu kita pahami, makna baik ini harus secara subjektif, bukan objektif. Misal, buah durian itu thayyib, baik. Baik. Namun bagi orang yang punya tekanan darah tinggi, itu bukan lagi thayyib. Jadi dipahami thayyib ini secara subjektif, bukan objektif. Sama halnya sesuatu yang mengandung gula. Gula pun asalnya thayyib, baik. Tapi ketika dimakan orang yang diabetes, itu berbeda lagi thayyibnya. Itu bukan lagi thayyib. Berbeda lagi hukumnya, itu bukan lagi thayyib. Ada lagi sesuatu yang pedas, itu asalnya thayyib, cabai thayyib. Tapi ketika dimakan oleh orang yang ambien, itu beda lagi hukumnya, bukan lagi thayyib. Jadi perlu dipahami, thayyib itu secara subjektif, bukan objektif. Harus paham. Jadi halal thayyibah ini, halal lagi baik, baiknya secara subjektif, bukan objektif. Dua syarat dalam sebuah makanan halal thayyibah. Di Quran pun banyak thayyib ini, bukan sekadar makanan. Jadi kata thayyib ini di Quran sering Allah sebutkan, bukan sekadar makanan. Ada lagi dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik. Di dzurriyyah thayyibah di Quran. Ada lagi baldatan thayyibah, negeri yang baik. Ada lagi di Quran itu masakin thayyibah, tempat tinggal yang baik. Ada lagi angin yang baik dan lain sebagainya. Banyak di Quran yang mengambil kata thayyib. Karena makna thayyib itu luas, sesuatu yang baik, berkualitas, dan juga bermanfaat. Ini dipahami tentang makna halal lagi baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita lihat sejenak di Al-Baqarah 168 tadi, Allah mengatakan apa? Wahai orang-orang beriman, makanlah dari sesuatu yang ada di permukaan bumi, halal lagi baik. Namun di ujung ayatnya apa kata Allah? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan bagi kalian itu musuh yang nyata. Ayat ini sangat jelas bahwa makanan itu ada hubungan dengan langkah syaitan. Karena ketika Allah berbicara makanan, setelahnya Allah katakan jangan ikuti langkah syaitan. Itulah kata ulama tafsir bahwa orang yang menjaga makanannya, maka jiwa raganya akan terpelihara daripada langkah-langkah syaitan. Berbeda halnya ketika orang yang tidak bisa menjaga makanannya, maka hampir bisa dipastikan ia itu rentan untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena ada hubungan erat antara makanan dan juga langkah-langkah syaitan. Ada ikatan tersendiri antara makanan dan juga langkah-langkah syaitan. Bahkan yang ekstrim lagi dikatakan oleh seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sahal. Ada sahabat Rasulullah yang bernama Sahal radhiyallahu anhu. Apa kata Sahal? Kata beliau, man akalal haram asad jawarihuhu asya am abah. Kata Sahal radhiyallahu anhu, man akalal haram, barang siapa yang memakan makanan yang haram, asad jawarihuhu, niscaya bermaksiatlah anggota tubuhnya, sya'a am aba, baik dia ingin atau tidak. Orang yang berani makan makanan yang haram, kata Sahal radhiyallahu anhu, hampir bisa dipastikan maksiat anggota tubuhnya, sya'a am aba, baik dia ingin atau tidak. Pasti jatuh dalam kemaksiatan kalau makanannya yang haram. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Mu'jamul Awsat, di sana disebutkan sebuah hadis.
bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat doa. Rasulullah memberi nasihat kepada sahabatnya, Sa'ad, ya Sa'ad, kata Rasulullah, atib mat'amaka, perbaiki makanan engkau, takun mustajabat doa, niscaya engkau itu menjadi orang yang mustajab dalam berdoa. Jadi perbaiki makanan kalian, kata Rasulullah, perbaiki makananmu wahai Sa'ad, niscaya engkau menjadi orang yang mustajab dalam berdoa. Lalu beliau bersumpah demi diri Muhammad biyadihi, dengan kekuasaannya. Apa kata Rasulullah? Sungguh seseorang, innal abda la yaqdibul luqmatal haram ma yutaqabbala minhu amala arba'ina yawman. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hamba, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yaqdibul luqmatal haram, sungguh ketika dia melemparkan satu suapan saja makanan haram di mulutnya, dia masukkan satu suapan haram saja di mulutnya, ma yutaqabbala minhu amala arba'ina yawman, satu suapan haram, kata Rasulullah, tidak diterima amal ibadahnya selama 40 hari. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.